Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Evida dengan NIM 25022010294, mahasiswa PPG Guru Tertentu BAS 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di Sekolah SMP IT Darul Muta'alimin dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'ikum. Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaba ulumi wal quruni wanshur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua, alhamdulillah ya. Ada sarapan pagi tadi? Semuanya ada mandi tadi nggak? Ada. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai materinya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Adua Suci Ramadhani hadir? Afifah Fintia hadir? Aidal Fitri? Baik, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dengan judul beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan daripada materi pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, tujuannya menyebutkan kitab-kitab Allah dan
rasul penerimanya. Setiap kitab yang turunkan pasti ada yang menerimanya. Yang selanjutnya menjelaskan fungsi kitab-kitab Allah bagi kehidupan manusia. Dan yang keempat, apa yang keempat? Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira dengan judul kita pada hari ini, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, ada yang tahu apa itu iman? Percaya. Beriman kepada kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang kedua percaya. Yang ketiga percaya kepada kitab Allah. Berarti beriman kepada kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Oke, sekarang Ibu kasih soal nih. Soal pemantik. Ya. Yang pertama, mengapa Allah menurunkan beberapa kitab kepada rasulnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kedua. Karena kitab-kitab tersebut menjadi pedoman hidup agar manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oke, tepuk tangan untuk A2. Oke, untuk selanjutnya siapa yang bisa jawab soal nomor 2? Apa akibatnya jika manusia hidup tanpa pedoman dari kitab suci? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Hidup kita tidak terarah, terus manusia bisa terjerumus dalam kesesatan dan kezaliman. Itu timbul kekacauan moral dan sosial. Oke. Manusia kehilangan tujuan hidup dan makna kehidupan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang mari kita simak videonya tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya. Satu, kitab Taurat. Dua, kitab Zabur. Tiga, kitab Ya, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada kitab Injil. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Oke, kita saksikan. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi, dan Mesir. Oke, selanjutnya kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, ini Ibu bagikan kelompok ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, nanti akan memberikan LKPD-nya kepada anak-anak Ibu semuanya untuk dikerjakan per kelompoknya. Nanti Ibu berikan soalnya, silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2 ya. Iya, kelompok 2 kan? Ya. Kemudian kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan bersama LKPD-nya. Itu kan sudah Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa itu LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD? Oke, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang dikerjakan oleh masing-masing peserta didik, ya. Ya, ini gambar yang di sini, kemudian soal-soal yang ada di sini dikerjakan dengan seksama, yang teliti dan baik. Yang penting harus dibaca, dipahami dan disimak baru ditulis. Jangan langsung ditulis tanpa
membaca. Dan nanti akan kita lakukan presentasi setelah mengerjakan LKPD ini, ya. Jadi anak-anak ibu semua setelah mengerjakan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan mewakili saja, ya, untuk memudahkan. Oke. Kita lanjutkan dengan ice breaking, ya. Masih semangat kan? Oke. Kita bangun semua dulu. Ya. Ya, ice breaking-nya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Silakan duduk kembali. Oke, silakan dikerjakan tugasnya masing-masing per kelompok. Ya. Ya, ditulis saja nih. Enggak apa-apa, dituliskan siapa umat Nabi Muhammad misalnya. Nah, seperti itu, tuliskan aja. Oke. Nah, ini kan isi pokok kandungannya. Silakan ditulis apa isi pokoknya dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tuliskan di sini. Oke? Ya. Apa? Nanti kasih medianya ini, nanti kami bacakan aja. Iya, dibacakan artinya saja juga boleh, nggak masalah. Ya. Udah, ada yang ini kan? Ada yang kekurangan? Ya? Ya. Boleh? Apanya yang kurang? Ya, sekarang kan kita pakai semuanya pakai IT ya. Nah, jadi digital itu pakai IT, komunikasinya melalui media, laptop misalnya, apalagi HP misalnya, proyektor kan termasuk juga IT itu. Nah, era digital sekarang kan semuanya pakai media ya. Medianya apa? Teknologi informasi. Dah, itu saja. Ada yang lain? Oke. Ini silakan ditulis ya. Dikerja. Ini anak Nabi Adam alaihi salam. Ya, oke. Udah? Oke. Dikerjakan terus. Waktunya sudah habis untuk kerjakan LKPD-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi ya. Kak Ibu persilakan untuk kelompok pertama dulu untuk presentasi, 2 orang saja mewakili. Ibu persilakan untuk maju ke depan. Nanti siap-siap untuk kelompok 2 dan 3 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Stefan Abdiananda. Dan nama saya Adu Sutia Madani. Ada Devi, ada Rachel Alia, dan juga Aini Sol Fadila. Jadi kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Pertanyaan, apa perbedaan kitab dan suruh? Akan dijawab oleh Azrul. Jadi kita lebih lengkap dan berlaku untuk umat yang lebih luas, sedangkan suruh hanya berupa lembaran-lembaran berisi petunjuk dasar. Oke, ada tambahan? Kita bentuknya ditulis dan disusun secara lengkap menjadi satu kesatuan utuh. Sedangkan suruh bentuknya lembaran-lembaran kayu terpisah.
Isi kitab berisi hukum perintah pedoman hidup yang lengkap untuk umat tertentu. Sedangkan suhuf berisi nasihat berhidup dan peringatan umum. Dan penerima kitab diterima oleh Rasul besar seperti Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil, Nabi Muhammad, Al-Quran, dan Nabi Daud, Zabur. Lalu penerima suhuf diterima oleh Rasul seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Syekh. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2. 2 orang mewakili, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Oke, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Afifa Bintia, nama saya Syurabatu Alifah, dan ada Safira, Aisyah Takia, dan Hafizan Nafadilah. Jadi kami di sini ingin menjawab soal pertanyaan tentang mengapa Al-Quran disebut kitab yang paling sempurna. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa Al-Quran itu disebut kitab yang paling sempurna? Tidak. Karena Al-Quran isi kandungannya lengkap dan universal, mencakup akidah, ibadah akhlak, hukum, dan ilmu pengetahuan. Berlaku sepanjang masa, tidak hanya untuk satu kaum atau zaman tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. 3. Dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perubahan sejak diturunkan. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan ajaran yang benar dan meluruskan penyimpangan. Bahasanya indah dan tidak tertandingi, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya, sesungguhnya kamilah hendak menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran Al-Qur'an surah ke-15 ayat ke-9. Oke, untuk selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tugasnya kelompok ya. Dipersilakan 2 orang untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Najwa Chandra. Nama saya Nela Nusrari Faya. Ada Najwa Fitri, Aida Fitri, dan Nafa Aisyah. Jadi kami ingin menjelaskan hasil lembar kerja peserta didik kelompok 3. Soalnya, bagaimana cara menjaga kemurnian Al-Quran di era digital. Jadi teman-teman, sebelum kami menjawab pertanyaan ini, ada yang tahu belum cara menjaga kemurnian Al-Quran di era digital? Iya. Kami jelaskan ya. Iya. Yang pertama, mempelajari dan menghafalkan Al-Quran agar terjaga secara lisan dari generasi ke generasi. Di era digital sekarang, agar terjaga lisan, salah satu caranya mempelajari dan menghafal Al-Quran agar terjaga lisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, menggunakan aplikasi Al-Quran digital resmi yang sudah mendapat izin dan verifikasi dari lembaga terpercaya. Nah, kan di era digital ini ada handphone, ada laptop, ada banyak berbagai alat digital. Salah satunya menggunakan aplikasi Al-Quran digital resmi yang sudah mendapat izin dan sertifikasi dari lembaga terpercaya. Yang terakhir, menjaga adab saat membaca Al-Quran secara digital, seperti berwudu dan membaca dengan khusyuk. Oke, sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi sudah kita tampilkan semua hasil diskusi kita tentang soal yang pertama tadi. Apa soalnya? Kelompok pertama, apa perbedaan
kitab dan suhuf. Nah, jawaban yang sudah diberikan tadi sudah sangat luar biasa. Tapi ada sedikit penambahan yang perlu nanti dikoreksi, ya. Perbedaan kitab dan suhuf. Nah, kitab itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Musa. Nah, tadi tidak disebutkan, sedikit saja tidak disebutkan suhuf itu siapa yang menerimanya, kepada Nabi siapa saja. Nah, salah satunya ada Nabi Musa. Musa juga menerima suhuf. Nah, nanti diperbaiki kembali bahwa suhuf itu juga ada yang menerimanya, ya. Bukan semua nabi yang menerima kitab. Nah, ini adalah nama nabi yang menerima suhuf. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Ya, nanti diperbaiki kembali ya. Ya, oke. Untuk kelompok 2, ya tadi tentang mengapa Al-Quran disebut kitab yang paling sempurna. Ya, jawabannya sudah sangat bagus, tapi nanti kalau misal mau dibacakan lagi itu harus kuat dengan dalilnya. Dibacakan dalilnya, ayatnya apa misalnya, ya kan? Nah, dibacakan dalilnya. Yang lainnya sudah oke, sudah mantap, kerja kelompok yang bagus, luar biasa. Apresiasi untuk kita semua dulu. Oke, untuk yang selanjutnya ada kelompok 3. Tadi soalnya bagaimana cara menjaga kemurnian Al-Quran di era digital, ya kan? Bagaimana kita menjaganya? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa kita harus menjaga kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Nah, bagaimana kita menjaganya? Salah satu tadi sudah disebutkan. Tadi kita sudah menyelesaikan semuanya tugas dan sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, dan sudah tadi Ibu menilai dari hasil kerja antum semuanya per kelompoknya bagaimana, mungkin nanti perlu ditingkatkan kembali. Nah, untuk kelompok pertama tadi ada Ibu lihat ya, mungkin nilainya sudah bagus nih ya, sudah sangat bagus nilainya, tapi ada yang perlu ditingkatkan ya, kolaborasi kerjasamanya, dan harus berpikir kritis ya, itu harus ditingkatkan. Nah, untuk kelompok 2 berarti nanti nilainya juga sudah sangat bagus ya, sangat luar biasa, tapi apa yang Ibu koreksi tadi nanti tinggal ditambahkan kembali, nilainya sudah bagus, dan untuk kedepannya ditingkatkan lagi rasa kebersamaan dalam mengerjakan tugas ya. Kemudian untuk kelompok 3 juga sama nih. Ini yang kelompok 3 yang sudah sangat semangat tadi dalam menilai dan memberikan tugasnya, mempresentasikan juga, mengerjakan soalnya, dan kekompakannya sudah sangat luar biasa. Mungkin satu aja harus lebih kritis lagi ya, ditingkatkan kritisnya. Sudah kritis tapi harus ditingkatkan kembali. Karena kita harus menjadi siswa yang berpikir kritis ya, jangan hanya diam saja. Kalau tidak tahu harus ditanyakan. Tadi kelompok 3 sudah sangat luar biasa. Oke, A+ dulu untuk kita semuanya. Oke, untuk selanjutnya ya, ini Ibu mau tanyakan dari semua tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ya apa yang menjadi kendala dalam materi yang sudah Ibu sampaikan? Ya, tadi kan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ada yang mau diberikan saran dan kritikan? Pesan dari kelompok pertama? Ya, pesan aja dari kelompok pertama ya. Ibu, kami dengan belajar kitab dan suhuf kan bisa tahu tuh apa perbedaan kitab dan suhuf, seperti ternyata beda bentuknya, beda isinya, beda penerimanya, juga ada yang sama penerimanya, dan beda contohnya. Lalu kitab ternyata lebih lengkap dan berlaku untuk umat yang lebih luas, sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran di situ dasar. Oke, luar biasa. Terima kasih. A+ dulu untuk kelompok 1. Ya. Baik, berarti ada pengetahuan baru yang didapatkan. Berarti antara kitab itu beda dengan suhuf. Oke, kemudian untuk kelompok 2 ada yang memberikan pesan dan kesan, dipersilakan. Kami bisa tahu Al-Quran itu, mengapa Al-Quran itu disebut kitab yang paling sempurna dibandingkan kitab Injil, Taurat, Zabur. Kami bisa tahu kalau misalnya isi kandungan Al-Quran itu berbeda sama kitab-kitab yang lain. Dan kami bisa tahu juga kalau Al-Quran ini yang paling dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan A+ sekali lagi. Oke, ya. Baik. Sekarang kita minta ke kelompok 3 nih. Ada kesan-pesannya. Kami kelompok 3 jadi tahu apa perbedaan kitab-kitab dan suhuf. Kami juga jadi tahu apa
membaca nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul penerimanya. Ya. Dan juga kami jadi tahu cara menjaga kemurnian Al-Qur'an di era kita. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus dulu sekali lagi. Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi. Pertama adalah orang yang beriman wajib beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi, berarti wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Berapa tadi? Ada 4. Nah, yang kedua, kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada 4. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, fungsi kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup, ya, penegas kebenaran wahyu sebelumnya dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Berarti kitab-kitab yang diturunkan Allah itu adalah fungsinya sebagai pedoman hidup dan juga sebagai penegas kebenaran wahyu sebelumnya dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang keempat, ada Al-Quran, adalah kitab suci terakhir yang terjaga keasliannya. Ya, mana kitab suci terakhir? Yaitu Al-Quran, dan berlaku sepanjang masa. Ya, sampai kita mati, sampai kiamat nanti tetap Al-Quran, nggak ada kitab yang lain. Apa isinya? Yang berisi petunjuk yang sempurna untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Inilah kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua dan juga bagi Ibu juga, bahwa kita harus menjaga keaslian dan kemurnian daripada Al-Quran. Dan kita harus menjaga kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Terutama adalah yang diturunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ibu rasa untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita, dan nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya itu beriman kepada Rasul Allah. Ya, nanti anak-anak Ibu semua, sebelum kita masuk materi ke depannya, kita akan belajar dulu ya, nanti baca-baca dulu tentang beriman kepada Rasul Allah. Baik, untuk menutup acara kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa bersama ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqina wa qarabatin lana fi dinina nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami, tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian Ibu tadi ada kekurangan dan kesilapan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.